guys, welcome back to my channel. Hari ini aku akan melakukan tes daya serap untuk popok Go On. Nah, buat teman-teman yang belum nonton videoku tentang bagaimana sih sebenarnya bentukan dari popok Go On untuk newborn ini dan ada berapa varian sih popok Go On ini, teman-teman bisa klik linknya ada di bawah sini untuk review popok Go On. Buat teman-teman yang penasaran tentang daya serap dari popok Go On ini, keep on watching. Sebelum kita lakukan uji daya serapnya, aku akan menjelaskan dulu prosedur yang akan aku lakukan nanti nih teman-teman. Jadi aku akan menggunakan air bersih sebanyak 240 ml cup, menggunakan cup ini ya teman-teman. Kelihatan nggak sih 240? Nah, nanti air bersihnya ini akan aku tuang ke atas popok. Aku akan usahakan banget di atas satu area aja supaya aku bisa melihat persebaran dari gelnya. Apakah gelnya itu bisa menyebarkan air secara merata. Jadi di popok itu nggak menjendal di satu area aja gitu teman-teman. Selain itu, nanti aku akan melakukan tes menggunakan tisu niche ini yang aku lipat seperti ini. Nah, ini nanti akan aku tes di detik ke-15, menit pertama dan menit kedua untuk melihat berapa banyak air yang masih terserap di dalam tisu ini. Kalau misalnya masih banyak airnya, berarti kecepatan serap dari popok itu kurang baik. Di akhir video nanti, ternyata dia diraba masih ada kelembapan atau masih dingin, berarti klaim untuk tetap kering dari popok itu masih bisa dipertanyakan. Nah, buat teman-teman yang penasaran, kita tonton dulu yuk untuk tesnya. Oke teman-teman, kita akan melakukan uji daya serap untuk popok Go On ini ya teman-teman. Nah, ini untuk hasilnya ya teman-teman. Untuk 15 detik pertama itu masih teles kebes banget. Bahkan ini di tanganku aja sampai masih ada bercak airnya. Kemudian di menit pertama itu memang air yang terserap masih agak banyak teman-teman. Jadi masih banyak air yang terserap di tisu. Kemudian untuk 2 menit itu bener-bener hampir nggak ada setetes pun air. Tapi ini masih ada 1-2 tetes ya teman-teman. Nah, di tanganku ini udah ada popok Go On yang udah kita uji tadi. Jadi untuk klaimnya, kelihatan nggak teman-teman? Klaimnya itu popok ini bisa menahan 150 ml air. Dia bisa menjaga untuk tetap kering. Nah, sedangkan aku tadi menggunakan 240 ml. Kita lihat, kita buktikan sama-sama. Ini adalah popoknya. Tadi penahan bocornya lumayan bagus ya teman-teman. Aku menuangkan di sini dan dia bisa kayak menahan airnya nggak kemana-mana. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri di video, kelihatan nggak? Kalau dibilang dia 150 ml, dia jauh ya beda. Masih bisa muat banyak. Dia 240 aja, sisanya masih banyak banget. Ini kalau tak tambahin sekitar let's say 200 ml mungkin masih cukup, masih bisa. Terus habis itu teman-teman, sekarang kita tes untuk kekeringannya ya. Kering loh teman-teman, kering. Oh, ini menggeser juara 2 dari kekeringan yang pernah aku review loh teman-teman. Ya, jadi ini juara 2-nya. Juara 1-nya teman-teman harus cari tahu, lihat di linknya ada di bawah. Dan ini juara 2. Untuk juara 2-nya mohon maaf, kamu jadi juara 3. Ini juara 2 banget sih ini. Kalau keringnya kering, tapi aku masih bisa merasakan dinginnya. Lembabnya tuh dikit banget, masih ada. Dan ini di atasnya yang aku bilang juara 2. Nanti teman-teman lihat ya videonya. Ini kering sih, ini kering. Definisi kering juara 2. Bagus. Nanti ya aku akan bikin battle-nya bener-bener juara 1-nya siapa, juara 2-nya siapa, bener-bener aku penasaran banget sih ini. Karena ini kering banget. Kering, tapi kalau misalnya ditempelin terus kayak gini, dia masih dingin dan lembab. Dikit lah, tapi dia keringnya juara 2.
untuk juara 1, 2, 3-nya mungkin akan kita putuskan ketika aku melakukan battle benar-benar semuanya aku jejer-jejer kali ya teman-teman. Itu akan lebih fair sih. Karena ini kering, cuman masih ada dinginnya dikit gitu. Oke, jadi ini kesimpulannya kering ya teman-teman. Terus daya tampungnya lebih dari 240 ml, ini cukup banget. Penahan bocornya juga tadi bagus banget. Dan ini persebaran gelnya merata loh teman-teman. Ini mirip sama juara 1 penyebar persebaran gelnya. Jadi aku akan bikin beberapa kategori aja kali ya. Bener banget ya. Ini persebaran gelnya bagus banget, langsung ke belakang gitu semuanya dan nggak menjendal. Jadi kayak rapi gitu persebaran gelnya. Terus dia nggak kaku setelah dia terisi pun dia juga nggak kaku. Jadi aku bisa membayangkan kayak bayi itu masih bisa, movementnya masih bagus menggunakan ini gitu loh teman-teman. Kemudian, nah ini wetness indikatornya itu, oh dia udah hampir penuh ya wetness indikatornya, karena dia cuma sampai sini nih teman-teman wetnessnya. Nih ya, jadi kalau misalnya tadi kan warnanya kuning nih, nah ini kan tadi warnanya kuning, wetness indikatornya kuning, terus kalau udah terisi jadi kayak gini. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah, aku dilihatin lagi. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya popok ini memiliki daya tampung yang lebih dari 240 ml dan hasil akhirnya pun kering. Terus juga kelembapannya masih sedikit banget aku bisa merasakan, dan rasa dinginnya tuh masih kerasa banget sih. Ini jujur aja mohon maaf, masih kerasa banget gitu. Terus untuk penahan bocornya ya lumayan, tapi harus dibuktikan lagi dengan battle popok-popok lainnya. Kemudian dia memiliki kelebihan wetness indikatornya juga ada gitu teman-teman. Walaupun dia nggak punya level cut ya di dunia ini kan nggak ada yang sempurna. Nah kembali lagi seperti yang aku pernah omongin di videoku yang sebelumnya, bahwa setiap popok itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihannya tergantung ibunya nih, menyediakan budget berapa sih setiap bulannya untuk popok bayi, dan juga dia lebih jatuh cintanya tuh sama apa, hatinya tuh berkata merek apa untuk anaknya gitu. Karena emang suara hati ibu tuh bener-bener nih teman-teman, aku udah buktiin berkali-kali suara hati ibu itu paling bener. Ikuti kata hatimu, bener-bener. Jadi ya memilih popok itu seperti memilih jodoh gitu. Jadi cocok-cocokan aja gitu, kayak misalnya ini mau klaimnya selangit juga, kalau hatiku tidak tergerak untuk membeli itu ya. Oke teman-teman, segitu dulu untuk tes daya serap popok Go On hari ini. Buat teman-teman yang penasaran untuk popok lain supaya aku bisa review, mungkin bisa komen di bawah popok apa yang pengen aku review. Dan yang belum pada nonton untuk review-reviewku popok-popok yang lainnya, silahkan langsung buka link yang ada di bawah sini ya. Udah aku link semuanya. Dan nantikan untuk battle semua popok yang ada di dunia ini. Coba bayangin. Kan? Oke, kurang lebihnya mohon maaf, and I'll see you on my next video. Bye.